pasangan Cagup-Cawagup Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno yang dipastikan bisa menang di Pilkada Jakarta. Asalkan ada syaratnya. Apa itu? Mari kita bahas sama-sama. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari pasangan Cagup-Cawagup Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno yang dipastikan bisa menang di Pilkada Jakarta. Asalkan ada syaratnya. Apa itu? Mari kita bahas sama-sama. Sebelumnya, selamat ya. Saya sampaikan selamat kepada Pak Pramono Anung dan juga Bang Dul atau Bang Rano Karno yang pada akhirnya dipilih oleh DPP PDI Perjuangan untuk dimajukan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Padahal sebelumnya kan dinamis sekali. Bahkan di saat akhir-akhir ini sudah santer beredar kabar bahwa Anies Baswedan yang akan dimajukan. Lalu kemudian ada nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tapi ternyata pada akhirnya, kalau boleh dibilang ya plot twist. Ternyata Pak Pramono Anung yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Beliau ini adalah memang, kalau boleh dibilang itu, orang PDI yang sangat amat organik. Dedengkotnya PDI Perjuangan. Pernah menjadi sekjen, kemudian pernah menjabat di beberapa struktural partai, dan sekarang beliau ini adalah bagian dari Kabinet Presiden Jokowi sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Nah, kemarin kan sempat minta izin loh kepada Pak Jokowi. Kemudian sama Pak Jokowi diketawain kan, Pak Jokowi ketawa. Ya, silakan, maju Pak Pram, maju Pak Pram. Mungkin dalam bayangan Presiden Jokowi bahwa cuman Pramono aja yang dimajuin, ya pasti kalah lawan Ridwan Kamil. Gitu mungkin ya. Tapi saya punya analisa bahwa Pak Pram dan Bang Dul ini, Bang Rano Karno ini akan bisa memenangkan di Pilkada Jakarta. Jadi syaratnya begini. Sekarang kan sudah ada 3 nama bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta. Ada Ridwan Kamil Suswono dari Kim Plus yang sangat amat gemuk itu. Lalu kemudian ada Pramono Anung Rano Karno dari PDI Perjuangan dan satu lagi calon independen, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Nah, kalau kita melihat dari pasangan independen ini, tampaknya kalau menurut saya, sepertinya mereka ini akan didiskualifikasi sebelum penetapan. Kenapa? Karena kemarin mereka diminta keterangan, diminta klarifikasi oleh Bawaslu untuk pencatutan KTP beberapa orang. Itu kan kemudian ketika dipanggil oleh Bawaslu sudah 2 kali tidak datang. Kalau misalkan untuk yang ketiga kalinya tidak datang untuk klarifikasi, kemungkinan mereka akan didiskualifikasi. Jadi menyisakan pasangan Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Secara elektabilitas, Ridwan Kamil ini lebih unggul daripada Pramono Anung. Bahkan nama Pramono Anung tidak pernah muncul di lembaga survei. Beberapa lembaga survei tidak memunculkan nama Pramono Anung. Nah, tapi saya meyakini bahwa ketika nanti bertarung di pilkada, Pak Pramono Anung akan bisa dengan mudah mengalahkan Ridwan Kamil. Caranya apa? Caranya dengan negatif campaign. Bukan black campaign ya, negatif campaign. Salah satunya adalah mengulik segala macam jejak digital cuitan Ridwan Kamil yang sudah tersebar di media sosial dan dibongkar dikuliti oleh netizen. Memang kita kan mengenal bahwa Ridwan Kamil ini dulu sangat aktif di media sosial, terutama Twitter dulu. Sekarang jadi X. Nah, ini kan kemudian beberapa waktu terakhir ini dikuliti oleh netizen, dikuak lagi ke publik bahwa ini loh jejak digital orang yang sekarang mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta. Dan cuitan-cuitan ini memang beberapa belas tahun yang lalu ketika Ridwan Kamil belum mencalonkan diri menjadi wali kota Bandung, belum mencalonkan diri menjadi gubernur Jawa Barat. Ada beberapa cuitannya yang memang agak sedikit, kalau boleh dibilang sedikit cabul ya, sedikit porno begitu. Tapi itu juga dilakukan oleh Pak Pramono Anung dulu beberapa.
Tapi yang paling fatal bagi saya adalah bagaimana kebencian Ridwan Kamil sebagai seorang pendukung Persib Bandung kepada Persija dan kepada warga Jakarta pada umumnya. Kalau kita melihat beberapa cuitan, saya tampilkan di sini, dia sering mencuitkan ini mengkritik, bukan mengkritik sih kalau dibilang, itu menghina Jakarta. Warga Jakarta yang katanya kampung metropolitan, lalu kemudian juga beberapa spesifik menyebut Jakarta Selatan, tapi yang paling fatal bagi saya adalah ketika dia kemudian menghujat Persija Jakarta dan juga Jackmania. Ada salah satu cuitannya yang mengatakan bahwa salah sendiri kenapa bajunya mirip kostum Persija. Entah apapun konteksnya itu, yang jelas itu adalah sebuah penghinaan bagi saya. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung memang bukan orang Jakarta asli, bukan orang Betawi. Beliau adalah orang Jawa Timur. Tapi beliau tidak punya rekam jejak menghina warga Jakarta. Tapi Ridwan Kamil dari track recordnya yang kemudian sekarang beberapa sudah dihapus, tapi sudah keduluan di screenshot oleh netizen. Itu terlihat jelas bahwa itu adalah blunder yang paling fatal dilakukan oleh Ridwan Kamil. Dan bagi saya, sudah, itu nggak akan ketolong lagi. Ya, jadi pendukung Jackmania, warga Jakarta yang sekarang, ini pasti akan punya dendam yang sangat luar biasa kepada Ridwan Kamil. Tetapi kemarin Ridwan Kamil sudah mengatakan, sudah meminta maaf. Maafkan aku yang dulu, saatnya sekarang move on, katanya begitu. Kayaknya emang takut. Takut kalau misalkan ini akan menjadi blunder. Dihapus, beberapa jejak digitalnya dihapus, tapi sudah berhasil di screenshot oleh netizen kita. Dan kemungkinan besar dengan memanfaatkan momen ini, memanfaatkan situasi yang seperti ini, Pak Pramono Anung akan bisa memenangkan Pilkada Jakarta bersama dengan Bang Rano Karno. Apalagi Bang Rano Karno adalah orang Betawi asli, sangat organik mulai lahir sampai sekarang ada di Jakarta. Bagaimana ayahnya adalah seniman asli Betawi, Pak Soekarno M. Nur, lalu kemudian Bang Dul ini atau Rano Karno adalah seniman Betawi mulai beliau masih anak-anak sampai sekarang dewasa. Dan kita juga mengenal beliau sebagai seorang pemeran utama dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan dari season 1 sampai season 6 kalau nggak salah. Kemudian membintangi beberapa judul film yang memang menonjolkan ciri khas kebetawiannya. Itu nilai plusnya. Dan sekarang yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Pramono Anung dan Bang Rano Karno adalah mengambil hati, mengambil suara para anak abah. Karena kita tahu, pendukung militan Anies Baswedan, sekarang ini mereka lagi bimbang. Karena kemarin berharap Anies Baswedan bisa dimajukan melalui PDI Perjuangan, ternyata tidak jadi. Lalu kemudian berharap kepada partai sisa yang bisa mengusung, ternyata suaranya nggak cukup. Pada akhirnya kandas. Nah, sekarang pendukung Anies Baswedan atau yang biasa dikenal dengan anak abah ini, yang mereka sangat amat kecewa, lalu dikemanakan suaranya? Siapa yang bisa meraup suara dari Anies Baswedan? Jadi begini, para pendukung Anies Baswedan yang militan, ini kemungkinan punya suara yang cukup besar di Jakarta. Kekecewaan mereka ini harus bisa kita manfaatkan. Harus bisa dimanfaatkan oleh PDI Perjuangan, Pak Pramono Anung dan juga Bang Rano Karno. Caranya gimana? Pencalonan Anies Baswedan ini gagal. Ini adalah salah satunya disebabkan karena adanya usaha penguasa yang melalui koalisi Kim Plus ini untuk menjegal Anies Baswedan. Karena kita tahu bahwa penguasa saat ini sangat amat takut kalau Anies Baswedan berlaga di pilkada manapun. Makanya berusaha dijegal. Kenapa? Karena Anies Baswedan ketika dia kemudian sekarang 5 tahun ke depan ini punya panggung, maka di 2029 dia akan bisa maju lagi di Pilpres. Dan itu akan menjadi ancaman saingan yang sangat amat berat bagi Gibran. Makanya penguasa, ayah dari Gibran ini mengusahakan bagaimana caranya supaya Anies Baswedan nggak bisa maju. Caranya dengan dijegal segala macam, kemudian di kaki-kaki pendukung Anies Baswedan dipotong, dirangkul, pada akhirnya sekarang berhasil. Nah, inilah yang kemudian membuat
para anak Abah, pendukung militan Anies Baswedan kecewa dan marah. Itu yang bisa dimanfaatkan. Karena mereka marah dan kecewa kepada penguasa. Mereka marah karena Anies Baswedan tidak maju karena dijegal oleh penguasa yang sekarang mengusung Kimples. Makanya dimanfaatkan sekarang juga pendukung Anies Baswedan. Saya kasih tahu, anak Abah jangan mendukung orang atau calon gubernur yang didukung oleh pemerintah atau penguasa. Jadi pilihnya siapa? Ya pilihlah Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jejak digital susah hilang.